Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Feminta 1513040156 akan menjelaskan tentang makalah kami, yaitu tentang perjanjian leasing. Pengertian leasing ialah leasing berdasarkan etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu lease, yang berarti sewa atau menyewakan, atau lebih umum diartikan sebagai sewa menyewa. Leasing adalah perjanjian kontrak antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lessee. Sedangkan lessor adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang. Sedangkan lessee adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan atau barang yang akan dilese atau yang akan disewakan pihak penyewa atau lessor. Selanjutnya, jenis-jenis perjanjian leasing. Perjanjian leasing dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, financial lease, yaitu teknik pembiayaan. Menurut financial lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Yang kedua, operating lease. Dalam lease bentuk ini, lessor bersengaja membeli barang modal dan selanjutnya dilesekan. Di proses atau tahap atau prosedur perjanjian leasing, seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pihak dalam perjanjian leasing adalah lessor, lessee, supplier, dan asuransi. Lessor hanyalah pemilik barang secara hukum, sedangkan lessee adalah pihak yang memperoleh manfaat secara ekonomis atas sebuah barang modal yang diperjanjikan dalam perjanjian leasing. Adapun proses atau tahapan leasing. 1. Tahap prakontraktual. Sebelum terjadinya perjanjian, calon lessee dengan pemasok, di mana antara keduanya terjadi proses saling tawar-menawar mengenai dan penawaran harga dan barang objek sewa guna usaha. 2. Konfirmasi pemberitahuan merupakan langkah lebih cepat dari pihak penyewa dan pemasok mengenai barang-barang sewa guna usaha dan harganya. Kemudian, calon penyewa mengajukan permohonan kepada pihak penyewa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. 3. Evaluasi. Tahap pemeriksaan persyaratan pengamatan secara langsung terhadap calon lessee. 4. Tahap kontraktual. Terjadinya perjanjian. Pada tahap ini merupakan rangkaian kegiatan perjanjian dengan pihak calon lessee, pihak lessor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Zikra Pratama dengan NIM 1813040154 akan menjelaskan tentang azas dan dasar hukum perjanjian leasing. Azas hukum dan dasar hukum dalam perjanjian leasing. Yang pertama itu azas hukum. Azas hukum bukanlah suatu peraturan, namun seperti yang dikatakan oleh Scholten bahwa hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa adanya azas. Dan azas merupakan pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatar belakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan pengadilan di dalam sistem hukum. Azas hukum mempunyai dua landasan. Yang pertama yaitu azas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat. Dan yang kedua, pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Adapun menurut Platon, azas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena pertama, azas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, azas hukum juga dapat disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau ratio legis dari peraturan hukum. Azas pokok hukum perjanjian di Indonesia meliputi azas konsensualisme pasal 1320 ayat 1
KUH Perdata, Azas Kebebasan Berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Azas Kekuatan Mengikat Perjanjian Peksan Reservanda pasal 1320 dan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Azas hukum perjanjian ini seharusnya menjadi landasan dalam setiap perjanjian di Indonesia, termasuk perjanjian leasing. Hukum dalam perjanjian leasing perundang-undangan tentang leasing di Indonesia belumlah tertera dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunakan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KUH Perdata dan diatur oleh pertama pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1548 KUH Perdata mengenai sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari sesuatu barang selama satu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya itu. Sewa guna usaha atau leasing merupakan bentuk khusus dari sewa menyewa yang diatur dalam KUH Perdata. Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor /122/MK /4/2/1974 nomor 32 MSK tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia, bahwa leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opti bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu. Leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan makalahnya, yaitu berakhirnya perjanjian leasing. Perjanjian leasing ini berakhir karena 3 hal, yaitu yang pertama kesepakatan. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat. Jika lessee menggunakan hak opsinya, yaitu mengembalikan barang modal kepada lessor atau lessee membeli barang modal tersebut. Yang kedua, setelah terjadi one prestasi, salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. Yang selanjutnya, force majeure, timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga perjanjian itu berakhir. Yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu penyelesaian sengketa perjanjian leasing. Yang pertama, damai. Arti kata damai di sini ialah bahwa antara pihak lessor dan leasing mengadakan suatu perdamaian sendiri di luar sidang. Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung kepada kedua belah pihak, sehingga terjadi persetujuan antara kedua belah pihak tersebut agar sengketa tidak lagi dilanjutkan. Selanjutnya, pengadilan negeri. Apabila upaya lessor tidak mengambil kembali barang-barang miliknya yang dikuasai oleh lessee itu tidak dapat dilakukan secara damai atau tidak dapat dinegosiasikan, maka dalam hal ini pihak lessor dapat menyelesaikan persoalan ini melalui pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya, arbitrase. Alternatif ini digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut ialah dengan cara badan yang disebut dengan arbitrase ini, maksudnya dengan cara melalui arbitrase. Hal ini dapat dilakukan apabila semula para pihak telah mengadakan perjanjian dalam kontrak atau perjanjian lessee itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya sekian makalah dari kami. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.